Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab yang kita tahu dalam BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh menikmati program ini, karena kami tahu Tuhan ingin dan rindu hidup kami ini terus diperbarui dan ditambahi lagi pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan kebenaran firman-Mu ini kami boleh berjalan dan mendapat tuntunan. Dan hidup kami ini boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami melakukan semua yang Tuhan mau. Dan juga hidup kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Mari Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa mewakili Tuhan di atas muka bumi, membawa banyak orang bertobat dan menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Biblical Enlightening Study Training. Kita hari ini masuk dalam episode misiologi dan dalam seri mode-mode pelayanan misi. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa misi merupakan hati Tuhan sendiri, misi merupakan kehendak Tuhan sendiri, dan itu ketika Tuhan naik ke surga, tugas itu diteruskan kepada kita. Lalu sekarang kita ini setelah mengerti tentang tugas ini, ada banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam misi. Salah satunya adalah model-model pelayanan misi itu. Ada juga yang namanya misi penginjilan keluar wilayah. Maksudnya keluar wilayah adalah wilayah kita tinggal, wilayah kita berdiam gitu. Kita pergi ke luar wilayah yang mampu kita jangkau. Ini juga dicontohkan dalam firman yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kisah Rasul pasal 8 ini adalah kelanjutan dari pasal sebelumnya ketika Stefanus menjadi martir, dilempar batu karena bersaksi tentang Yesus. Dan kematian Stefanus ini membuat orang-orang yang benci kepada Yesus makin menjadi-jadi. Mereka mengejar orang-orang yang pengikut Yesus. Mereka mengejar murid-murid Yesus. Dan karena tekanan dan kejaran ini, beberapa murid-murid itu juga ada yang menyebar begitu. Dampak dari ditekan, akhirnya mereka menyebar. Dan salah satu penyebarannya ini, kita tahu yang namanya muridnya bernama Filipus ini pergi ke Samaria. Padahal saat itu Filipus lagi stay, ada tinggal di Yerusalem. Ya, Yerusalem ke Samaria itu satu daratan dan masih bisa dijangkau gitu. Masih memungkinkan untuk dijangkau dengan fasilitas misalnya paling tidak jalan kaki atau naik keledai. Itu masih memungkinkan untuk dijangkau. Makanya ini juga merupakan bentuk misi buat kita. Memang ketika kita tahu alasan mereka menyebarnya kan karena tekanan. Tapi ingat di balik tekanan itu juga ada tujuan-tujuan yang lain, bahwa kejadian ini akhirnya membuat Injil makin tersebar. Bahkan akhirnya Injil juga sampai kepada kita di tempat ini, di mana kita ini bisa mendengar Injil. Itu semua karena dampak dari tekanan-tekanan yang terjadi, membuat murid-murid mencari lokasi-lokasi yang baru. Mereka menyebar, mereka berdiaspora, sampai akhirnya sementara mereka menyebar menghindari tekanan, mereka juga tetap mengabarkan Injil. Sehingga tidak ada alasan buat mereka, ini aku lagi tertekan, ini aku lagi kena impitan, ini aku kena ancaman. Oleh sebab itu aku minta maaf dulu ya, tidak menginjil dulu. Oh, itu tidak menjadi alasan. Tidak pernah memadamkan api semangat untuk menginjil. Filipus menjadi contoh bahwa dia ketika di suatu wilayah tempat dia tinggal tertekan dan akhirnya tertutup, mereka keluar begitu, menginjil. Sampai akhirnya tibalah mereka di Samaria. Satu dataran yang sama, satu wilayah negara yang sama tadinya dengan Israel. Cuman yang satu menjadi Israel Utara, yang satu Israel Selatan. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem, Israel Utara ini ibu kotanya Samaria. Dan orang-orang di Samaria dianggap oleh orang-orang di wilayah Yehuda, Yerusalem ini orang-orang kafir.
tetapi itu kesempatan juga buat Filipus untuk sampai ke kota itu dan dia memberitakan juga Mesias di tempat itu, di Samaria itu. Berikutnya juga di ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan ketika Filipus sampai di sana dikatakan ayat ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan Filipus itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat. Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Akhirnya karena tekanan membuat mereka harus menyebar. Tapi itu tidak pernah menghentikan semangat teman-teman ini untuk tidak menginjil gitu. Dan dampaknya makin mereka ditekan, makin mereka menyebar, Injil makin tersebar luas. Dan Tuhan menyertai pemberitaan Injil mereka. Bukti penyertaan pertama bukan cuma karena orang sakit sembuh atau setan terusir keluar. Tapi ketika ada hati yang mau menerima, ada telinga yang mau mendengar, ada mata yang mau melihat, ada pintu-pintu yang terbuka, itu juga bentuk penyertaan Tuhan di dalam penginjilan kita. Seringkali kita ini di dalam misi-misi penginjilan, nomor satu yang kita takutkan kan kita mesti ngomongnya begini. Saya ini kan belum punya karunia penyembuhan. Saya ini tidak punya karunia pengusiran setan. Wah, bagaimana nanti kalau ada orang sakit dan bagaimana kalau ada orang dirasuk setan datang. Seringkali kan itu yang menakutkan kita sampai akhirnya kita ini tidak berani menginjil. Padahal sesungguhnya ketika kita ini menginjil, nomor satu penyertaan Tuhan itu akan terlihat bahwa ada banyak orang loh mau mendengar pembicaraan kita. Ada banyak mata yang mau melihat apa yang kita sampaikan. Bahkan ada banyak pintu-pintu rumah juga yang terbuka. Bahkan kita ini akan dianggap sebagai tamu yang istimewa oleh orang-orang itu. Jangan dulu buru-buru ketemu dengan orang sakit, orang dirasuk setan. Karena memang Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Sampai akhirnya kalau memang sudah waktunya kita harus mendoakan orang. Nanti Tuhan sendiri yang juga akan membuat situasi itu kita berjumpa dengan orang sakit. Tapi kalau belum berjumpa dengan orang sakit, tapi itu sudah kita membuat kita menjadi takut untuk menginjil, itu namanya sudah kena intimidasi sebelumnya. Tapi yang paling penting semangat dulu untuk kita menjadi berkat, semangat dulu untuk tutur kata kita menjadi saluran Tuhan, menyampaikan berkat sukacita Injil keselamatan ini. Dan nantinya kalau memang belum waktunya kita berjumpa dengan orang sakit, pastilah percayalah di dalam penginjilan kita tidak ada orang-orang yang akan minta bantu doa untuk didoakan karena lagi sakit. Karena memang saat itu belum waktu kita untuk mendoakan. Tapi kalau memang sudah waktunya, percayalah penyertaan Tuhan akan limpah atas hidup kita. Dan percayalah juga bahwa Tuhan yang pasti berperkara di dalam setiap kita memberitakan Injil. Karena kita melakukan semua yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan suka. Dan pasti Tuhan akan menyertai apa yang kita lakukan. Bahkan di materi berikutnya juga di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Bahwa karena kita menginjil itu akan membuat sukacita ini besar. Bahkan kita ini merasa, ternyata ya aku cuma ngomong ini orang-orang mau loh dengar. Bukankah itu juga terjadi di dalam contoh Injil yang sudah kita baca. Contoh kitab suci yang kita sudah baca. Bahkan di Kisah pasal 8 juga ayat 8 sampai 13. Demikian dikatakan bahwa sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut Simon dan berkata, orang ini ada kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat yang ke-11 berikutnya dikatakan, dan mereka mengikuti Simon karena sudah lama Simon mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka ganti percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan surga dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Dan dampaknya ayat yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan
takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar terjadi. Ini dampak ketika kita ini melakukan apa yang Tuhan mau. Ada suatu sukacita yang besar. Bahkan kadang kita kan tidak merasa, wih saya ini siapa ya? Kok bisa-bisa sampai kepada suatu tempat lalu ketika kita bercerita orang-orang itu sampai melihat, sampai mendengar, sampai hatinya terbuka, bahkan menerima pengabaran-pengabaran Injil yang kita lakukan. Bukankah itu akan juga membuat kita wah senang sekali. Dampak itu sukacita baik kita yang mengabarkan Injil juga orang-orang yang menerima Injil itu. Bahkan diceritakan ketika mereka menerima Injil mereka menindaklanjuti dengan percaya lalu memberi diri mereka dibaptis. Ada juga loh yang dulu di situ dikatakan orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan supranatural, kemampuan-kemampuan adikodrati yang dulu sempat menjadi tokoh-tokoh di tempat-tempat yang lagi kita injili itu, dia ini membangun karismanya dengan kemampuan supranaturalnya. Tapi percayalah, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kuasa itu pasti menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, sehingga tanpa mengadakan konfrontasi saja, setan-setan itu pasti tahu bahwa kita ini adalah wakil-wakil kerajaan sorga. Kita ini adalah utusan-utusan Allah yang maha tinggi. Sehingga mereka pasti akan takut, mereka pasti akan tunduk, mereka pasti akan gemetar. Bahkan sebelum didoakan pun, pasti setan-setan itu juga tahu asal motivasi kita dalam menginjil adalah benar. Motivasi kita di dalam menginjil adalah betul-betul melakukan perintah Allah. Sehingga dikatakan seperti contoh di dalam Alkitab di ayat yang ke-13, 14 dan seterusnya itu. Ada seorang Simon, bagaimana dia ini dengan kemampuan adikodratinya, supranaturalnya membuat mujizat-mujizat dengan ilmu sihirnya. Tapi ketika dengar berita Injil, dia seketika itu juga dikatakan di ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 dan seterusnya itu, dia ini bertekuk lutut, memberi diri, bahkan dibaptis. Sampai akhirnya dia ini senantiasa tinggal dan hidup dengan lingkungan-lingkungan di mana Filipus lagi memberitakan Injil di Samaria. Dan bukankah ini sesuatu yang luar biasa juga buat kita? Nah, oleh sebab itu, ayo kalau kita mau memberitakan Injil, kita jangan takut lebih dahulu. Tapi yang penting adalah murnikan diri kita, sampaikan kepada Tuhan bahwa ini aku hambamu Tuhan. Aku mau melakukan semua yang Tuhan mau. Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Berikutnya, dikatakan bahwa di dalam pemberitaan Injil itu juga ada yang namanya misionari, yaitu dalam misi menanamkan atau membangun suatu gereja lokal-lokal kecil di suatu wilayah yang belum terjangkau oleh gereja yang ada. Seperti misalnya ketika Paulus dengan rekan-rekannya penginjilan ke suatu daerah-daerah tertentu yang agak jauh dari Yerusalem, yang agak jauh dari negara Israel. Mau tidak mau ketika menginjil dan terjadi orang-orang di sana itu bertobat, beberapa orang-orang bertobat, lalu mulailah ditanamkan suatu gereja baru di sana yang namanya Jemaat Sinai. Seperti tertulis di dalam Kisah pasal 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah Barnabas. Barnabas mengasihi mereka, supaya menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25 dikatakan demikian, selanjutnya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini juga misi keluar wilayah, tapi ke wilayah yang agak jauh lagi. Sehingga karena agak terbatas dengan jarak ini, mau tidak mau ketika ada hasil dari misi penginjilan kita di sana, mulai ditanamkan juga kumpulan-kumpulan yang kita tahu sekarang ini namanya adalah gereja. Di mana beberapa orang sana lalu mengumpul, dan ketika mengumpul
baru didatangkan satu orang untuk di sana mengajar jemaat ini. Artinya ini mulai tumbuh perintisan-perintisan, mulai tumbuh yang namanya pos pekabaran Injil, pos PI. Karena lewat inilah nantinya Injil akan bisa sampai kemana-mana tempat. Kalau kita cuma berkutat pada wilayah kita sendiri di mana kita tinggal, cuma berkutat pada di mana wilayah-wilayah yang dekat dengan kita, itu nantinya wilayah Injilnya tidak akan bisa keluar dengan lebih luas lagi karena terbatas dengan konsep kita. Karena nanti kalau di sana bagaimana? Siapa yang akan melayani dan sebagainya? Ini contohnya. Ketika di Antioquia itu orang-orang mendengar berita Injil lalu mereka bertobat dan jumlahnya tidak sedikit, saudara. Dan mulai tumbuh, mulai dari 1-2 orang, mulai belasan, lalu puluhan, akhirnya sampai ratusan, bahkan ribuan juga. Disitulah mulai ditaruh dalam satu wadah, dinamanya kan wadah yang berjemaat begitu, dan kita sebut itu adalah gereja. Dan mulai karena mereka sudah kumpul di situ, nah, orang-orang yang menginjil ini masuk ke sana, bahkan untuk tinggal temporary, tinggal untuk sementara begitu. Diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia itu 1 tahun untuk mengajar orang-orang itu supaya makin kuat iman, makin kuat dasar mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Karena tidak mungkin, apalagi saat itu yang namanya telekomunikasi tidak bisa seperti sekarang. Iya, kalau sekarang saya ada di tempat ini bisa menginjil lewat media yang ada, bahkan penginjilan ini bisa sampai tersebar di atas seluruh muka bumi. Asal mereka bisa memantau dan mempunyai fasilitas yang sama, mereka pasti bisa mendengar dan menikmati berita Injil ini. Tapi zaman dahulu tidak memungkinkan seperti ini, sehingga akhirnya dikirim orang-orang itu untuk mendatangi jemaat-jemaat yang mula-mula ini di tempat-tempat yang jauh, untuk mereka tinggal di sana. Mungkin bisa hitungan 1 minggu, bisa hitungan 1 bulan. Bahkan dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia itu 1 tahun. Mereka tinggal di sana, melatih mereka untuk mereka juga menjadi murid-murid yang militan. Dan dari situ mulai sebutan Kristen itu keluar. Sebutan nama pengikut Kristus itu keluar. Walaupun tadinya Kristen itu cuma sebutan untuk mengolok-olok kelompok pengikut Kristus itu. Orang Kristen, pengikut Yesus ya, pengikut Yesus, sebutan itu. Tetapi karena akhirnya sebutan itulah, malah orang yang disebut yang tadinya untuk disebut diolok-olok, malah bangga dengan olok-olokan itu. Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Iya, saya pengikut Yesus. Iya, saya orang Kristen. Malah bangga ketika diolok. Akhirnya jadilah sebutan itu sampai ke atas muka bumi semua. Bahkan sampai ke kita. Sehingga kita juga bangga disebut orang Kristen. Karena kita menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya, di dalam misionari, di dalam penanaman pos PI yang ada, jangan pernah lupa kita ini di dalam misi, merencanakan misi lebih dahulu itu adalah harus. Karena tanpa direncanakan kita tidak akan bisa tahu target apa yang akan kita capai, tempat mana yang akan kita kunjungi. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak waktu yang diperlukan, berapa besar biaya yang akan dicampaikan. Makanya perlu misi itu diplanningkan, direncanakan dengan baik. Bahkan minta hikmat dari Roh Kudus, minta hikmat daripada Allah. Supaya Allah sendiri akan memberi kita tuntunan, Allah memberi kita hati yang pas. Sampai akhirnya kita ini bisa pas sasaran. Dan misi yang kita lakukan ini betul-betul mendapat target. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 23 dan 24. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ini Paulus lagi berjumpa dengan teman-temannya, menulis surat gitu ya, untuk jemaat di Korintus gitu, lewat jemaat di Roma itu, bahwa Paulus tuh rindu untuk mengunjungi Roma ini. Dan karena kerinduan itu dia merencanakan bahwa nantinya dalam perjalanannya ke Spanyol dia tuh singgah di tempat itu. Dan inilah planning yang harus ditata. Karena dapat singgah,
dia dapat berjumpa dengan jemaat di Roma itu, dikatakan dia juga bisa saling menguatkan, saling membangun, dan setelah itu dia bisa melanjutkan lagi ke tempat yang lain lagi, dan itu merupakan planning, merupakan rencana yang juga harus kita punyai di dalam menginjil. Sehingga penginjilan kita tidak asal, wah ini penginjilan enaknya kemana ini? Oh anginnya ke timur lalu kita ke timur. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul harus duduk dulu, diam tenang, didoakan, dibawa dalam puasa bila perlu. Supaya target-target yang Tuhan tentukan untuk kita jangkau ini masuk dalam perencanaan misi kita. Sehingga akhirnya misi kita boleh efektif, misi kita boleh tepat guna, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan di dalam misi kita. Selanjutnya setelah kita merencanakan misi itu, dikatakan bahwa di materi berikutnya kita harus mendapatkan visi. Itu yang paling penting, mendapatkan tuntunan Tuhan. Karena memang bukankah kita ini melakukan misi itu karena melakukan yang Tuhan beri tugas. Kita melakukan Tuhan yang punya mau. Sehingga kalau Tuhan punya tugas buat kita, Tuhan punya kehendak, harusnya semua yang kita lakukan sevisi, semau, sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya itu di Korintus pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 11 diceritakan demikian. Pada suatu malam diceritakan demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Paulus di dalam bermisi pun mendapat visi daripada Tuhan. Karena dagangan visi inilah dia akhirnya bertindak, dia akhirnya berjalan dengan tuntunan, arahan yang dia sudah terima daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu sama juga dengan kita kalau kita ini mau bermisi. Paling tidak, mari ketahui cara Tuhan, mari ketahui apa maksud Tuhan, mari ketahui tujuan Tuhan. Bahkan mari kita mengerti target-target Tuhan untuk kita. Sehingga Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan bermacam-macam cara. Salah satunya adalah bisa lewat penglihatan, bisa lewat mimpi, bisa juga lewat firman-firman yang kita dengar, bahkan bisa lewat arahan-aruhan mungkin dari pemimpin-pemimpin kita, dari teman-teman sejawat kita. Bahkan kita bisa membaca keadaan. Itu bukankah juga cara-cara kita ini mendapat tuntunan Tuhan. Sehingga akhirnya berdasarkan tuntunan itulah Paulus melangkah, Paulus bergerak, Paulus berjalan menyampaikan misinya, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan tugas yang harus dia kerjakan. Dan dia mendapat tuntunan dalam misi itu. Berikutnya, setelah mendapatkan visi, di Roma pasal 1 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, Paulus juga sama. Setelah dia dapat visi, mulai dia ini bungkus visinya ini dengan doa. Supaya dengan doa ini kita berjalan ini mempunyai kemantapan gitu. Kita berjalan itu mempunyai suatu arahan yang jelas. Bukan sekedar cuma berdasarkan selera kita, mau kita, pikiran kita. Tapi betul-betul tuntunan Tuhan yang kita bungkus dengan doa kita. Sehingga akhirnya dengan doa itu, akhirnya Allah memperlancar jalannya. Allah membuat semuanya itu menjadi baik adanya. Bahkan akhirnya diperoleh kesempatan untuk Paulus mengunjungi tempat-tempat yang menjadi targetnya. Dan itu akhirnya membuat Paulus bisa membangun jemaat, Paulus bisa menguatkan jemaat yang dikunjungi. Bahkan banyak juga orang-orang yang baru mendengar, orang-orang yang baru bertobat bisa menjadi berhimpun lagi. Bahkan menjadi suatu tatanan masyarakat gereja yang baru, gereja yang mula. Suatu tatanan jemaat yang bisa duduk bersama. Karena memang ada visi dan doa yang sudah disampaikan, dan dasar inilah yang akhirnya membuat Paulus bisa bergerak dengan leluasanya. Berikutnya juga dikatakan akhirnya setelah berdoa, Paulus menguatkan misinya dengan cara setelah dia berdoa, dia mendapat visi dan visi itu dikuatkan lagi
lewat visi yang dia dapat dari visi, dikuatkan lewat visi, sehingga akhirnya makin meneguhkan gitu loh apa yang harus kita lakukan. Tertulis dalam Kisah pasal 27 ayat yang ke-23 sampai 25. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Artinya bahwa Paulus telah dapat visi, dia berjalan, dan visi itu dia bungkus dengan doa. Sementara dalam perjalanannya mungkin ada gangguan, mungkin ada sesuatu yang agaknya membuat dia hatinya mulai mengecil lagi. Tapi dia tahu dia perlu penguatan lagi, dia dikuatkan lagi, mendapat visi lagi. Dan dikatakan bahwa perjalanannya menuju ke Roma ini dia sempat karam kapal. Padahal dia tadinya dapat tujuan bahwa di kota Roma itu Paulus harus menyampaikan Injil juga. Jangan takut Paulus, bahwa walaupun nanti kamu ini dalam konteks lagi terbelenggu, lagi terpenjara menuju ke Roma ini, kalau lagi dalam proses peradilan kan begitu saudara. Tapi kenyataannya di sana pun Tuhan tuh memakai Paulus harus sampaikan Injil di kota Roma. Tetapi ketika dapat visi itu di tengah jalan menuju ke Roma, kapalnya karam. Tapi kapalnya karam, Tuhan menguatkan lagi hati Paulus dengan menyuruh utusan malaikatnya, yaitu malaikat dari Allah, untuk sampai kepada Paulus. Jangan takut Paulus, walaupun kapal ini karam, percayalah kalau engkau tetap teguh hati, engkau tetap semangat, engkau tetap berbulat hati, engkau tetap akan bisa tembus sampai menghadap kaisar. Karena memang di sana orang-orang itu harus mendengar Injil keselamatan. Makanya ketika Paulus mendapat kekuatan dari visi yang dia terima lagi tentang misinya ini, lalu di ayat yang ke-20 dia langsung berdiri dan menyampaikan itu kepada orang-orang yang lagi senasib dengan dia ini, lagi kapalnya karam ini. Dikatakan, jangan takut saudara-saudara, aku ini punya Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku percaya kepada Allah. Sehingga kepada Allah ini Allah sudah menyatakan bahwa kita semua akan selamat. Kita semua akan sampai kepada kota Roma. Dan itu akhirnya membuat orang-orang dengan dirinya terimpartasi juga. Timbul pengharapan. Karena mereka ini sudah terkatung-katung hampir 3-4 minggu. Tidak makan, tidak minum dengan leluasanya di atas kapal ini. Bayangkan saudara. 1 bulan hampir dia itu ada di atas kapal yang terombang-ambingkan ini. Tetapi karena dia dapat visi, akhirnya visinya dikuatkan lagi dengan visi, dia makin bulat hati dan dia sampaikan kepada teman-temannya semuanya bahwa ini boleh terjadi tetapi tidak akan membuat kita gagal. Ini boleh terjadi tidak akan membuat kita ini tidak tembus sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu sama dengan kita. Kalau kita sudah dapat visi daripada Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan itu akan limpah dalam hidup kita. Walaupun seringkali kadang kita ketemu hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, kayaknya bahkan mengerem-ngerem, membuat langkah kita agak tidak bisa laju lagi. Tetap percayalah, mohonlah juga kekuatan lagi dari Allah. Allah akan menguatkan kita. Kalau kita sudah dikuatkan, jangan lupa kita juga menguatkan orang-orang di sekitar kita. Supaya tujuan Allah, rencana Allah boleh juga tersampaikan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang juga boleh mengenal Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Materi berikutnya dikatakan, setelah itu, setelah menguatkan orang itu tetap misi ini tidak berhenti, misi ini tetap dijalankan oleh Paulus. Kita tulis dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 29 sampai 31. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Dan akhirnya karena mereka ini pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi Paulus tetap tidak terpengaruh oleh situasi itu. Dikatakan di ayat 30, dan Paulus tinggal malah 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi orang-orang di kota Roma ini yang mau datang kepada Paulus, tetap dia layani walaupun saat itu terjadi pro dan kontra. Saat itu terjadi ada orang yang suka dengan dia, ada yang orang yang tidak suka. Tetapi tetap Paulus tinggal, bahkan diceritakan tinggalnya itu 2 tahun penuh di rumah yang disewanya itu loh. Dia bela-belain sampai sewa rumah karena dia kepingin
orang-orang di sekitarnya yang pro dengan dia itu juga mendengar tentang Yesus. Sampai akhirnya mereka bertumbuh juga. Bahkan di ayat 31, dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Paulus terus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Paulus terus tetap semangat, Paulus terus tetap meladeni orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk dia layani ini. Sehingga misi itu tetap dilaksanakan. Walaupun ada juga hambatan, rintangan, Paulus tetap teguh hati melaksanakan misi itu. Ayo, bermisilah dengan hati Tuhan. Bermisilah dengan tuntunan daripada Tuhan. Bermisilah atas nama Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memperlengkapi kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan, dan banyak orang boleh kita bawa untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat pengajaran pendalaman Alkitab hari ini kami jadi mengerti bahwa kami punya tugas untuk melakukan misi, untuk melakukan mission trip, untuk melakukan misi secara pribadi, sehingga melalui kegiatan ini banyak orang-orang yang boleh kami kenalkan kepada Yesus, sehingga akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ampuni juga kadang kalau seringkali dalam misi kami tidak murni atau kurang murni di dalam misi, karena kami menganggap bahwa kegiatan misi ini menjadi juga sumber keuntungan buat kami. Akhirnya kami juga tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang tulus ikhlas, tulus murni, tetapi kami mulai mengambil hal-hal yang harus menjadi bagian dari orang lain yang dipercayakan kepada kami. Oleh sebab itu melalui pendalaman Alkitab hari ini kami mau kembali meluruskan motivasi kami supaya Tuhan makin mempercayakan kegiatan ini kepada kami, sehingga kami boleh didapati Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia, dan kami boleh menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini, membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan, bertobat, menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan beri kami hikmat-Mu, Tuhan mampukan kami menjadi wakil Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.